sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang Istailah. Siap. Doa Fikodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya berdiri. Tangannya di kepala ke atas ya. Ibu akan mengirim lewat Google. Dua satu tambah 4 pasnya 25 orang ya. Berarti hadir semua? Oke, sip. Ibu akan mencoba mengetes pengetahuan kalian melalui tes. Siap-siap, tes. Buka HP-nya melalui Google Form. Oke, dulu. Ini adalah skor pretest kalian. Setelah pretest, apa yang kamu pahami dari kata perlindungan dan penegakan hukum? Ada yang ingin berargumen? Perlindungan itu suatu upaya untuk melindungi korban. Kalau penegakan hukum, Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi dari berbagai sumber tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan benar. Menjelaskan dengan menggunakan high order thinking skill atau HOTS tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan teliti. Menganalisis data dari berbagai sumber dengan penuh disiplin tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan. Ibu akan menyebutkan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas pertama, dilarang makan. Kedua, dilarang gaduh. Ketiga, jika izin ke belakang hanya satu orang yang diizinkan. Lalu gunakan HP untuk kebutuhan belajar. Dan yang terakhir, saling menghargai dan gotong royong. Cakupan materi. Ada yang membacakan perlindungan artinya? Bacakan saja. Ya. Oh, Bandini. Terus Susan. Berarti yang kedua Susan. Sinta, Bandini dulu. Perlindungan. Segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak tersebut tidak dilanggar. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan subjek apabila mengandung berbagai unsur-unsur, yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan mereka berkaitan dengan hak-hak warga negara. Sinta, bagian penegakan. Pengertian penegakan hukum juga disampaikan oleh Juli Asidiki adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dari video tersebut, kasus apa yang ditayangkan? Coba tentang masalah penyalahgunaan narkoba. Kira-kira apa penyebab seseorang bisa kecanduan narkoba? Apa? Insomnia, coba-coba, stres, depresi, pergaulan bebas. Lalu tadi ada sekilas bahwa ada sanksi hukuman mati bagi siapa? Pengedar. Ibu akan membagikan modul dari KPD, tapi sebelumnya kalian harus membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Ibu itu mundur 20 detik. Masalah di atas merupakan masalah tentang penyalahgunaan dan penyebaran paket narkoba berupa ganja yang dilakukan di celah atap dan berhasil digagalkan oleh petugas lapas. Pertanyaan selanjutnya yaitu eksplorasi penyebab masalah penyelundupan narkoba. Faktor individu atau kepribadian, tingkah laku antisosial, kecemasan dan depresi, kurangnya pengetahuan tentang nafja, keterampilan komunikasi dengan teman sebaya. Faktor sosial budaya yaitu kondisi keluarga, pengaruh teman kelompok sebaya, kondisi di sekolah. Faktor lain yaitu pengaruh iklan dan kehidupan modern atau yang sekarang itu zaman now. Pertanyaan terakhir yaitu solusi yang relevan terhadap pertanyaan yang ketiga yaitu penentuan alternatif solusi mengenai masalah tersebut, yaitu pencegahan primer dengan cara penyuluhan tentang bahaya narkoba, pencegahan sekunder yaitu dengan cara konseling,
Pencegahan tersier yaitu dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna. Pertanyaan yang terakhir yaitu solusi yang relevan terhadap masalah tersebut, yaitu orang tua harus mengetahui pengetahuan secara jelas tentang narkoba, hindari kepercayaan yang berlebihan, menerapkan dan membudidayakan fungsi keluarga dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan segan mengawasi dan mencari penyebab terjadinya perubahan tingkah. Sebuah kasus yang direncanakan, orang tadi kenal dengan si R karena setelah itu si R paket tersebut oleh si R diambil kemudian diberikan ke WBP berinisial P. Bisa saja kasus ini termasuk kasus berencana ya, karena tidak mungkin seseorang bisa tahu, tapi bisa aja dengan pengetahuannya, berdasarkan pengalamannya pernah menemui kasus seperti itu. Kepolisian dan BNN memperkerahkan semua anggota-anggotanya untuk menjadi intel. Banyak sekali intel di daerah kita juga termasuk banyak intel. Jadi pengedaran narkoba itu jarang yang perorangan, pasti berkelompok, dan itu tidak akan menempati satu wilayah, tapi menyebar ke penjuru-penjuru kota yang ada di negara ini. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Isa, perwakilan dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan menyimpulkan tentang kasus penyelundupan narkoba di lapas Pada Rawa. Paket ganja dilempar dari luar ke dalam lewat celah atap. Itu termasuk ke dalam perlindungan dan penegakan hukum karena melanggar Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 27 Ayat 1 tentang penyelundupan narkoba. Baik anak-anak, materi dan diskusi sudah kita laksanakan. Silakan buka kembali grupnya. Kita akan melakukan post test. Ibu akan melakukan refleksi. Jika ada yang ingin menjawab boleh. Hari ini dari proses pembelajaran yang saya lakukan, saya telah belajar apa kalian tadi? Lalu selain pelindungan penegakan hukum tentang setelah mempelajari hari ini, kita akan bertemu lagi seminggu yang akan datang dengan materi peran penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nanti Ibu akan share materinya berupa modul atau soalnya. Silakan kalian baca di rumah ya. Yes, dan Siap. doa fi qalbi. Qala salaman